Ini dia full spoiler One Piece chapter 1109, di mana pada chapter ini akan berjudul Kebenaran Dunia. Judul tersebut ditunjukkan kepada Dr. Vegapunk, di mana ia benar-benar mengungkapkan rahasia yang dapat menjungkir balikan dunia One Piece. Kita juga akan mengetahui nama lengkap dari Insama, beserta nama kerajaan kuno yang dahulu berhasil dikalahkan oleh Insama. Kemudian dikatakan juga bahwa Zoro dan Sanji memiliki sebuah teknik baru yang digunakan untuk menghajar Kizaru. Selain itu, Saturnus akhirnya memanggil keempat Gorosei yang lain datang ke Pulau Egghead. Wow, sungguh luar biasa. Pada chapter 1109 nanti, kita akan mendapatkan sebuah cover request, di mana si anjing Akainu terlihat sedang bermain poker dengan anjing yang lain. Chapter dimulai dari Pulau Sabaody, di mana transmisi Vegapunk disiarkan melalui layar siput transponder. Kemudian Vegapunk mengatakan, "Pesan yang saya sampaikan mungkin akan mengejutkan kalian semua, tapi inilah kebenaran dunia ini." Kemudian ia memberitahu orang-orang bahwa mereka mempunyai waktu beberapa menit, menyiapkan video denden musik untuk melihat video tersebut. Kemudian terlihat orang-orang di seluruh dunia sudah bersiap melihat pesan dari Vegapunk, seperti Morgan, Vivi, dan Mapol. Shin kemudian berpindah ke Marijoa. Mendengar apa yang disampaikan Vegapunk, keempat Gorosei yang lain menjadi bertanya-tanya, dari mana pesan itu disiarkan. Sang Raja Kegelapan terlihat mengamati transmisi dari hutan bakau, dan semakin banyak orang yang datang berkumpul untuk menonton siaran tersebut. Namun, agen CP9 yang dipimpin oleh Wanse datang dan berusaha menyerang orang-orang tersebut. Tetapi mereka semua dapat dengan mudah dihentikan oleh Sang Raja Kegelapan. Di momen itu, kemudian Rayleigh mengatakan, "Sudah saatnya dunia mengetahui kebenarannya, Kapten." Shin kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka. Para anggota revolusi dan dragon rupanya sedang mempersiapkan kapal untuk mengejar Kuma. Itu berarti Dragon memang berniat mencari Kuma, di mana pada chapter sebelumnya, Dragon bertanya kepada Ivankov, menurutnya kemana Kuma akan pergi. Namun Dragon dan yang lain dihentikan oleh Lindbergh. Ia kemudian menampilkan transmisi pengumuman dari Vegapunk. Tin kemudian berpindah, di mana Vegapunk kembali mengatakan bahwa ilmuwan jenius yang telah kalian kenal sekarang telah meninggal. Dan ini adalah pesan terakhir yang dikirim ke otaknya di dalam catatan Punk Record setelah serangan tak terduga dari pemerintah dunia. Dalam upayanya untuk menghentikan penelitianku tentang abad kekosongan, mereka mengirimkan Kizaru untuk membunuhku. Tapi hal itu sudah terlambat. Dan kebenaran yang ingin kusampaikan adalah, para iblis ini yang berada di puncak dunia telah berkuasa selama 800 tahun terakhir. Namun, orang yang mengendalikan dunia ini bukan hanya kelima Gorosei saja. Dragon yang mendengar hal tersebut menjadi sangat terkejut. Kemudian Dragon mengatakan, apakah dia sadar dengan apa yang sedang ia lakukan? Kemudian Dragon segera melompat ke kapalnya dan meninggalkan Pulau Kamabaka dengan cepat. Wow, satu tambahan kekuatan tempur bagi kelompok topi jerami akan segera tiba. Shin kembali ke Pulau Egghead, di mana Nami kemudian membangunkan Robin, supaya ia juga mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Vegapunk. Robin kemudian mengatakan, 800 tahun, abad kekosongan, kerajaan kuno. Dan Vegapunk kembali melanjutkan pengumumannya. Nama orang yang telah memiliki seluruh planet ini sejak zaman kerajaan kuno Eleuteria. Orang yang duduk di singgasana kosong tidak lain adalah dewa dunia yang bernama Imu Lunalena. Mendengar apa yang dikatakan Vegapunk, Saturnus kemudian berubah ke wujud yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin inilah wujud dari Full Swan Saturnus kali ya. Wujud Saturnus terlihat lebih mirip seekor naga. Wow, seekor naga? Apakah lagi-lagi kita diprank oleh Oda Sensei? Sama seperti buah iblis Gomu-Gomu.
Kemudian ia menggunakan ekornya untuk menebas lengan Luffy. Karena serangan itu, Luffy melepaskan cengkramannya di wajah Saturnus. Kemudian Saturnus bergerak lebih cepat dari biasanya. Dengan amarah yang memuncak, Saturnus bergerak menuju ke Record dan langsung melancarkan sebuah tebasan ke arah layar dari Record. Namun serangan tersebut dapat dihentikan oleh Luffy. Di momen itu Saturnus mengatakan, "Jika serangga sepertimu tidak akan bisa memahami arti dari nama itu." Kemudian Vegapunk mengatakan, "Inilah wujud yang sebenarnya dari mereka yang berdiri di puncak dunia." Pada transmisi ini, kita melihat wujud Saturnus yang seperti naga sedang ditampilkan. Nami dan Usopp terlihat sangat ketakutan setelah melihat wujud Saturnus. Selain itu, Kizaru juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Vegapunk. Meskipun ia belum melepaskan diri dari genggaman Luffy, ia kemudian mengatakan bahwa berita ini akan mengguncang dunia. Topi jerami, tindakanmu hari ini pasti akan menciptakan kekacauan yang belum pernah terlihat. Pada akhirnya, kau menang, Vegapunk. Kemudian Kizaru menciptakan sebuah klon, lalu menciptakan pedang untuk menebas lengan Luffy yang lain. Sehingga Kizaru berhasil membebaskan tubuh aslinya dari genggaman Luffy. Kizaru kemudian langsung menendang perut Luffy, sehingga Luffy terpental akibat serangan itu. Namun tinju raksasa Luffy mulai mendekati Kizaru. Vegapunk kembali melanjutkan, akan tetapi sang pejuang kebebasan ada di sini. Luffy si topi jerami adalah orang yang akan menjatuhkan para iblis dari puncak dunia ini. Pertempuran ini adalah bukti umat manusia untuk menentang para dewa. Kemudian Luffy kembali berhasil menghantam Kizaru. Adegan ini mirip dengan chapter 1104 saat Luffy menghantam kepala Kizaru. Dan Kizaru harus kembali terlempar dengan menghantam beberapa bangunan. Scene kembali berpindah ke pertarungan Zoro dan Lucy. Mereka berdua masih melakukan pertarungan yang sengit. Kemudian Lucy berhasil melancarkan serangannya yang bernama Shigan. Namun Zoro juga berhasil menebas Lucy di bagian perutnya, sehingga Lucy terjatuh ke tanah. Namun itu hanya pengalihan saja, karena Lucy dengan cepat kembali berdiri dan berniat untuk memukul Zoro. Tapi serangan Lucy dapat dihentikan oleh Jinbe. Dan sekarang Jinbe yang menghentikan Zoro untuk bertarung dengan Lucy. Sedangkan Zoro pergi menyusul Sanji ke pusat kota. Rupanya Zoro dan Sanji akan berhadapan dengan Kizaru. Dan ya bisa ditebaklah ya apa yang akan terjadi jika mereka berdua bersama. Sanji mulai mengejek Zoro dengan mengatakan, "Wow, aku benar-benar terkesan kepala lumut. Kukira Lucy telah berhasil mengalahkanmu." Kemudian Zoro menjawab, "Maaf membuatmu kecewa, tapi aku masih punya kartu as. Dengan kemampuan baruku, membunuhku tidak akan semudah itu." Namun Sanji juga tidak mau kalah. Rupanya Sanji juga telah menguasai kemampuan yang baru. Dan mereka berdua menyerang Kizaru secara bersamaan dengan kemampuan baru yang mereka miliki. Melihat serangan itu, Kizaru mengatakan, "Sepertinya aku akan kalah di sini." Dan kemungkinan pada akhir chapter, Gorosei Senjai Garcia Saturnus memanggil bala bantuannya. Mereka adalah keempat Gorosei yang lain. Dikatakan bahwa mereka juga datang ke Pulau Egghead dengan menggunakan lingkaran sihir seperti Saturnus. Oke, mungkin segitu aja pembahasan spoiler One Piece chapter 1109. Kita tunggu aja sampai chapter selengkapnya rilis. Bye-bye.